Halo, ketemu lagi setelah lama nggak buat konten ya. Hari ini aku mau berbagi satu insight yang aku dapatkan dari konten luar, lebih tepatnya newsletter gitu. Aku memang suka baca-baca newsletter gitu ya. Jadi judulnya sendiri yang sebenarnya menarik. Jadi judul newsletternya itu ide itu akan hilang kalau nggak direkam gitu. Jadi satu judul itu aja itu kayak membuatku kayak ya bener juga ya gitu, kayak berpikir bener juga ya gitu, karena memang selama ini ya, aku punya banyak ide tapi hilang begitu saja gitu karena nggak direkam atau nggak dicatat, didokumentasikan lah gitu. Nah, judul itu juga sangat-sangat cukup men-trigger saya gitu untuk membuat konten ini gitu. Jadi uh, aku mau cerita dulu ya masalahku gitu. Jadi aku tuh suka konsumsi banyak konten gitu. Tapi memang aku lebih suka konsumsi konten yang panjang gitu, kayak newsletter gitu. Kalau yang pendek-pendek aku biasanya konsumsi konten-konten Twitter gitu dari luar karena banyak hal-hal baru di sana gitu. Jadi uh, kayak kalau kayak hal itu kayak kalau kebanyakan konsumsi itu pun nggak bagus gitu. Jadi kayak aku tuh kayak apa namanya, kayak buat buat aturan gitu. Eh, Aturannya adalah kalau aku eh, kalau hari ini aku konsumsi konten gitu, maka aku harus bayar konsumsi itu dengan apa, dengan cara membuat satu konten gitu. Kalau misalkan aku nonton satu film yang durasinya sangat panjang gitu ya misalkan ya, maka aku harus bayar dari waktu yang udah aku habiskan mengkonsumsi konten itu dengan menciptakan konten juga gitu. Nah, dengan kayak gitu aku merasa ya harus setidaknya, walaupun harusnya frekuensi building atau creating harusnya lebih banyak daripada konsumsi, tapi setidaknya seimbang gitu antara konsumsi dan produksi gitu. Jadi kayak gitu sih. BTW aku punya catatan ini biar nggak bingung gitu. Jadi aku juga terinspirasi karena aku suka nulis gitu ya. Aku juga terinspirasi dari penulis-penulis besar kayak kayak apa ya, kayak James Clear kan, Paul Graham gitu, Sam Altman, Tim Ferriss gitu. Mereka itu mendokumentasikan ide-ide mereka ke dalam tulisan, dan mereka ngeposting di blog atau di newsletter mereka gitu. Mereka bahkan udah ngelakuin itu sejak tahun 2000-an gitu. Jadi aku membayangkan uh, gimana seandainya misalkan 10 tahun lagi gitu kan, aku ngeliat lagi ke belakang gitu, selama 10 tahun aku nulis itu gitu kan, aku ngeliat lagi tulisan-tulisanku gitu, itu kayaknya sangat menarik gitu. Jadi kayak punya segudang apa ya, konten gitu kan, segudang ide-ide menarik gitu, yang dimana memang ide-idenya itu memang apa ya, kayak kayak terlahir dari istilahnya itu hal-hal yang kita pikirkan pada hari itu gitu. Jadi mungkin ketika kita baca suatu ide gitu kan, di masa depan kalau aku baca ide dari blogku, mungkin akan mengingat kembali, oh gitu, mengingat kembali gitu. Jadi ide ini aku temukan saat ini gitu. Jadi mungkin ide-ide itu akan kayak menghubungkanku lagi dengan masa lalu kayak gitu. Itu sih. Jadi uh, sangat-sangat menarik sih, dan yang menarik adalah mereka-mereka yang penulis yang newsletter ini gitu kan, itu apa ya, sekarang tuh kayak menguasai media gitu. Maksudnya media, mereka menguasai perkontenan gitu kan. Kayak misalkan Paul Graham, esai-esainya itu selalu selalu dirujuk gitu, dan yang lain-lain juga selalu dirujuk gitu. Aku sangat terinspirasi
dengan metode yang mereka lakukan gitu. Jadi dari situ juga aku sebenarnya udah sejauh ini sudah menulis newsletter, konsisten juga. Sebenarnya ada putus-putus juga gitu. Sekarang udah edisi untuk yang ide-ide, untuk edisi yang untuk edisi yang ide-ide menarik gitu kan. Misalkan selama seminggu aku dapat ide menarik apa gitu kan, aku buat postnya gitu, dan itu udah edisinya udah 12 gitu. Tapi tulisan-tulisan esai, tapi nggak cuman itu gitu, saya juga nulis esai-esai yang lain. Jadi sebenarnya udah banyak juga aku nulis artikel gitu. Dan yang sedikit itu pun, itu kalau aku kalau aku baca-baca itu kayak wow, menarik gitu kan. Karena itu bedanya dengan saat kita produksi konten dengan bantuan AI gitu. AI kan sebenarnya kayak kita tuh kayak kita menyuruh AI buat konten, lalu kita posting lalu hilang begitu saja gitu, karena kita nggak ada diri kita dalamnya gitu. Sedangkan konten-konten yang kita tulis itu apalagi ada cerita kita di dalamnya, itu jadi kayak ada sejarah kita, jadi kayak menarik gitu. Itu bagian dari diri kita gitu. Eh, dan blognya dan yang project saya ini, nulis blog ini juga gitu kan, itu kayak bukan sesuatu yang kayak tergesa-gesa gitu. Jadi project ini adalah project sepanjang usia saya gitu. Maksudnya aku akan menulis di situ sepanjang usia saya gitu, sampai saya tua gitu. Dan tulisannya mungkin umur saya mungkin pengaruhi tulisannya gitu. Kalau misalkan saya usia di mana 30-an, saya akan cerita tentang pengalaman saya atau pandangan saya tentang umur 30 gitu. Atau kalau saya punya anak bayi gitu, saya akan cerita tentang itu gitu. Atau nanti kalau panjang umur, kalau misalkan usia tua, saya akan cerita banyak hal mungkin tentang itu gitu. Jadi seperti judulnya tadi gitu kan, artikel atau newsletter atau YouTube itu akan kayak menjadi dokumentasi dari hidup kita gitu sih. Jadi itu aja sih hari ini. Semoga mungkin ada kawan-kawan yang terinspirasi buat newsletter atau YouTube juga. Silahkan komen. Thanks.